Ceritanya malam hari ini atau petang hari ini saya mengajak semua, saya memfasilitasi, saya membantu. Yuk kita berdayakan yang ada. Kemarin atau tadi pagi Thomas itu bertanya kepada saya, pengajarannya nanti pakai Enfokus enggak? Mudah-mudahan enggak. Saya bilang enggak pakai. Karena apa? Temanya adalah pemberdayaan. Sekarang yang kita berdayakan Sakren Maha Kudus ya ada di Tabernakel. Nanti lain kesempatan yang lain lagi yang juga mau saya berdayakan. Supaya semakin terasa bahwa ternyata ruangan ini tuh luar biasa berkahnya. Nah, kita manfaatkan satu-satu. Tadi ada yang bertanya mengenai konsentrasi, fokus. Gak apa-apa. Jangan pernah kita merasa gagal. Jangan lalu kemudian kita mundur. Kalau Yesus mengharapkan kita fokus, tapi ternyata kita sulit untuk fokus. Sulitnya fokus itu juga dirasakan ketika kita merenungkan Tuhan Yesus, ketika berdoa, bahkan juga ketika menjalani hidup sehari-hari. Yang penting adalah kita berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang bisa mengganggu fokusnya kita. Memang tidak dengan mudah meraih tujuan. Yang penting adalah ada semangat yang baik untuk sebisanya supaya hal-hal yang mengganggu fokus itu bisa diminimalisir. Saya ingat ketika ngobrol dengan anak sekolah yang dari stasi ini. Saya bertanya, bagaimana caranya supaya kalau belajar bisa tenang, bisa fokus. Yang dia lakukan adalah HP-nya nggak dibawa. Salah satunya. Jadi nggak apa-apa. Kita nggak bisa fokus bukan berarti gagal. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin sebisanya. Tuhan beserta. Tidak fokusnya kita, tidak menghalang-halangi kita untuk merasakan Tuhan tetap bertanggung jawab terhadap kita, Tuhan tetap beserta kita. Tadi ada yang mau bertanya? Oh ya. Kita berdoa bukan karena kita orang suci. Doa itu berbicara dengan Tuhan. Di awal tadi saya mengatakan, kita ini bukan orang yang hebat. Bisa juga dengan mengatakan kita ini orang yang berdosa. Allah menjelma menjadi manusia karena manusia berdosa, perlu diselamatkan. Dan kita mau, kita berdoa. Itu salah satu ungkapan bahwa kita mau diselamatkan. Kita berdoa bukan karena kita suci, bukan. Tapi karena kita merasa perlu diselamatkan, perlu disertai, perlu diperhatikan. Karena kita nggak mampu menjalani hidup ini sendiri tanpa Tuhan. Satu. Yang kedua, Tuhan itu selalu memperhatikan, selalu hanya bisa memberi yang baik kepada kita. Doa kita mengungkapkan bahwa kita butuh Tuhan, tapi Tuhan itu maha bijaksana. Dia tahu bagaimana cara mengabulkan, dia tahu kapan mengabulkan, dan seterusnya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa seakan-akan doa saya nggak ada hasilnya. Jangan pernah merasa bahwa kita nggak dikabulkan, kita nggak diperhatikan, kita nggak dicintai. Kita percaya tidak ada yang sia-sia. Yang penting adalah berdoa dengan rendah hati. Kalau saya berdoa, ungkapan bahwa saya butuh Tuhan. Saya sungguh-sungguh butuh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mengabulkan. Pasti Tuhan akan memberi. Hanya caranya, kapan, bagaimana, dan seterusnya kita nggak pernah tahu. Saya kira ini yang harus menjadi pegangan. Banyak orang yang tekun dalam doa karena punya pemahaman yang bagus tentang tadi.
tentang bagaimana Tuhan mencintai saya. Banyak orang yang tidak berdoa, karena apa? Karena dia kurang bagus pemahamannya terhadap cara Tuhan memperhatikan kita. Bisa menjawab? Baik, saya kira cukup ya. Lebih baik sebentar tetapi kita mendapatkan sesuatu supaya nggak kapok kalau nanti ada lagi. Tuhan memberkati, dari saya cukup. Terima kasih semuanya. Ini kerja kita semua.